Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga tetap terus diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran dari ini. Pada pertemuan hari ini, promosi kesehatan, pertemuan yang ke-12, kita akan belajar menyusun perencanaan dari promosi kesehatan. Di materi sebelumnya, materi awal-awal, tentu Anda sudah belajar tentang perencanaan promosi kesehatan. Nah, di sini adalah aplikasi dalam penyusunan promosi kesehatan. Nanti Anda akan praktek membuat perencanaan dari promosi kesehatan. Nah, bagaimana sih caranya menyusun perencanaan promosi kesehatan yang baik? Ada yang mau menjawab? Ya, jadi untuk menyusun perencanaan promosi yang baik, tentu harus dipikirkan betul-betul, harus persiapannya harus betul-betul, harus sudah punya ide, materi apa yang akan diberikan dalam perencanaan. Jadi perencanaan ini dibuat sebaik mungkin, Anda sudah punya konsep sebelumnya mau memberikan promosi kesehatan apa, nah di situ harus direncanakan. Nah, perencanaan yang baik itu harus memuat ada tujuan, ada tujuan dari instruksional, tujuan dari promosi kesehatan itu dilakukan, kemudian tentu ada bahan dan materi, bahan dan materinya apa. Misalnya Anda akan memberikan PHBS, pendidikan kesehatan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, tentu di situ Anda sudah punya bahan dan materi tentang PHBS, Kemudian topiknya harus jelas, tadi misalnya perilaku, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, itu jelas topiknya. Kemudian metodenya, yang akan dipakai itu seperti apa, metode dan alat bantunya, misalnya apa, dengan apa alatnya, metodenya apa, langsung bertemu dengan masyarakat, atau lewat apa, dengan seminar atau dengan langsung tatap muka, kemudian dengan LCD, atau dengan apa, ini metodenya harus bagus, atau dengan poster, kemudian evaluasi, ada evaluasi dan penilaian. Jadi setiap selesai melakukan promosi kesehatan maka harus ada evaluasi, harus ada penilaiannya. Jadi mengukur sejauh mana audien atau masyarakat sesudah dilakukan tindakan promosi kesehatan. Ini paling tidak untuk menyusun perencanaan itu harus ada itu, tadi ada tujuannya, ada materinya, ada topiknya, metodenya, kemudian evaluasi. Nah ini capaian pembelajaran yang nanti akan dicapai, Jadi nanti mahasiswa dapat menyusun rancangan SAP, kemudian mahasiswa dapat membuat SAP, Nah, perencanaan promosi kesehatan itu apa? Perencanaan promosi kesehatan adalah memperkirakan, atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam melaksanakan pendidikan kesehatan, Jadi direncanakan, apa yang akan dilakukan, apa yang akan diproyeksikan. Nah, ini adalah perencanaannya. Nah, salah satu bentuk perencanaan pengajaran, atau promosi kesehatan yang paling sederhana adalah pembuatan SAPPEL, satuan pelajaran, atau SAP, tadi SAP ada singkatnya adalah satuan acara pengajaran atau penyuluhan, Nanti Anda akan buat SAP, SAP secara sederhana. Nah, kemudian berikutnya ini unsur-unsur yang ada di dalam SAP, satuan acara pembelajaran, satuan acara penyuluhan. Unsur-unsurnya tadi apa, tadi sudah disebutkan di awal, ada tujuan instruksional, kemudian 2 bahan materi pengajaran, kemudian 3 topik, kemudian 4 metode dan alat bantu
mengajar ya atau memberikan penyuluhan. Kemudian yang kelima ada evaluasi dan penilaian. Nah, ini unsur-unsur yang ada di dalam SAP. Kemudian tahapan membuat perencanaan atau merancang SAP ya. Tahapannya apa? Yang pertama adalah tentukan dan identifikasi sasaran atau klien ya. Jadi ditentukan dulu ya, kliennya siapa, sasarannya siapa ya. Jadi pertama-tama Anda harus tahu lebih dahulu ya siapa yang menjadi sasaran dari promosi kesehatan. Apakah ibu, apakah anak-anak ya, apakah lansia ya, nanti beda ya, penyampaiannya akan berbeda. Dan pelajari sifat atau karakteristiknya ya untuk memudahkan dalam menyusun atau merancang perencanaan. Nah, ini karakteristiknya seperti apa ya, budayanya seperti apa ya, sehingga nanti yang akan kita sampaikan itu bisa mengena ya, bisa dipahami oleh audiennya. Jadi harus tentukan dan identifikasi dari sasaran atau kliennya dulu. Kemudian yang kedua, menyusun jadwal rencana pelaksanaan ya. Ini merupakan penyebaran dari rencana waktu dan tempat akan pelaksanaan promosi kesehatan ya. Jadi disusun kapan ya akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, menentukan prioritas pengajaran atau topik pokok bahasan ya. Prioritasnya yang mau diberikan apa ya. Nah, ini harus ditentukan dulu mau topik apa ya yang bisa kena ya. Kemudian yang keempat, menetapkan tujuan dari pembelajaran ya. Menetapkan tujuan dari pembelajaran. Nah, ini menentukan tujuan promosi ya adalah suatu pernyataan tentang suatu keadaan ya di masa datang yang akan dicapai ya melalui pelaksanaan promosi ya. Misalnya 90% rumah tangga mengkonsumsi garam beriodium ya. Nah, ini adalah menetapkan tujuan pembelajaran ya, yang keempat. Kemudian ya lanjutan dari tadi yang merancang SAP ya, tujuan. Nah, tujuan itu harus SMART ya. SMART ini adalah singkatan dari spesifik. Jadi langsung ditujukan untuk perubahan yang diharapkan pada sasaran ya. Jadi harus spesifik ya. Kemudian measurable ya. Measurable itu apa ya? M-nya adalah measurable ya, tadi S-nya spesifik, kemudian M-nya measurable. Ini dapat diukur ya, jadi harus bisa diukur. Kemudian A-nya adalah achievable atau akurat ya, dapat dicapai atau akurat. Kemudian yang R-nya adalah realistic ya, jadi disesuaikan dengan keadaan ya. Kemudian time ya, memiliki batasan waktu ya, jadi ada batasan waktunya. Nah, tujuan ini ada tujuan instruksional ya. Tujuan instruksional ya, tujuan instruksional adalah dalam membuat tujuan instruksional ini adalah Anda harus memperhatikan ya ranah dari taksonomi ya menurut Bloom. Nah, ini yang pertama adalah kognitif ya. Kemudian yang kedua ya ada afektif ya atau sikap. Kemudian yang ketiga adalah psikomotor ya atau keterampilan. Nah, kognitif atau pengetahuan itu ada yang pertama adalah ingatan ya, kemudian pemahaman ya, ketiga aplikasi ya, kemudian analisa, 5 sintesis ya. Semakin tinggi maka semakin kompleks ya. Ini yang semakin mudah ya, jadi pengetahuan ya, ingatan. Kalau yang sikap, yang pertama adalah penerimaan ya, kemudian pemberian respon, penghargaan, kemudian pengorganisasian dan karakterisasi ya. Kemudian yang psikomotor atau keterampilan, yang pertama ada persepsi ya, kemudian kesiapan dan respon terbimbing ya, kemudian mekanisme ya, respon yang kompleks ya, adaptasi dan koordinasi ya. Itu adalah tujuan instruksional ya, ada kognitif, afektif dan psikomotor. Nah, ada 2 jenis tujuan instruksional ya, ada 2 ya. Jadi ada tujuan instruksional umum atau sering dikenal dengan TIU ya, TIU atau tujuan pembelajaran umum. Nah, tingkat pencapaiannya ini memerlukan beberapa kali proses ya. TIU akan dapat dicapai ini bila TIK sudah dikuasai ya. Jadi TIK itu apa? TIK adalah tujuan instruksional khusus. Jadi ketika akan mencapai TIU, maka ini TIK-nya
Nah, tujuan instruksional khusus ini harus dikuasai dulu. Kata kerja perilaku yang diharapkan ditulis menggunakan kata kerja abstrak ya, ini untuk DIU-nya ya. Nah, contohnya, contoh kata kerja abstrak adalah mengetahui, memahami, menghargai, menguasai, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ya, tadi yang pertama adalah tujuan instruksional umum atau TIU, kemudian yang kedua ada tujuan instruksional khusus ya, atau TIK. Tujuan pengajaran yang dibuat untuk keperluan satu kali proses belajar mengajar, yang diharapkan langsung bisa dicapai sasaran dalam satu kali pertemuan, yaitu tujuan khusus. Nah, isi TIK ini adalah kognitif ya, ada afektif ya. Kognitif tadi adalah pengetahuan, afektif adalah sikap, dan psikomotor adalah keterampilan. Nah, ini unsur-unsur TIK-nya ada A, B, C, D ya, dikenal dengan A, B, C, D ya. Jadi dalam membuat TIK ini maka harus memuat unsur-unsur A, B, C, D ya. A-nya adalah audien ya, siapa sasarannya, kemudian B-nya adalah behavior ya, apa perubahan perilaku yang diharapkan ya. Kemudian C-nya ada condition ya, bagaimana kondisi dari perilaku yang diharapkan. Kemudian yang D adalah degree ya, atau kualitas tingkatan dari perilaku yang diharapkan. Nah, ini A, B, C, D ya. Jadi unsur di dalam TIK ini ada A, B, C, D ya, audience, behavior, condition, dan degree. Kemudian yang kelima ya, menentukan substansi atau isi materi dari promosi kesehatan. Nah, jadi tahapan yang kelima ya dalam membuat perencanaan atau merancang SAP adalah menentukan substansi atau isi materi promosi kesehatan. Jadi isi promosi kesehatan ini harus dibuat sesederhana mungkin ya, sehingga ini akan bisa mudah dipahami oleh masyarakat ya, oleh audiens, oleh sasaran. Bila perlu ini buat menggunakan gambar dan bahasa yang mudah dipahami ya, jadi bahasa setempat ya, misalnya Tegal ya, bahasa Tegalan ya, sehingga sasaran mau melaksanakan isi pesan tersebut ya. Kemudian yang keenam, tahapan selanjutnya adalah memilih strategi ya, atau metode belajar. Ini disesuaikan dengan tujuan ya, perubahan yang diharapkan. Kemudian yang ketujuh, memilih alat bantu mengajar atau media promosi kesehatan ya. Alat bantunya harus tepat, alat bantunya harus bagus ya, biar menarik, biar mudah dipahami ya. Kemudian yang kedelapan adalah merancang rencana kegiatan pelaksanaan. Buatlah uraian rencana yang menggambarkan aktivitas ya Anda dalam sasaran saat program pendidikan atau promosi kesehatan yang akan dilakukan. Dimulai dari ada pembukaan ya, jadi ini bentuknya nanti kotak ya, ada contoh, ada pembukaan, kemudian yang kedua pelaksanaan kegiatan ya, inti penyuluhan ya, jadi pelaksanaan kegiatan itu adalah inti dari kegiatan promosi kesehatan ya, dan yang ketiga adalah penutup. Nah, ini di rencana kegiatan pelaksanaan. Kemudian yang kesembilan adalah menyusun rencana evaluasi ya. Harus dijabarkan ya tentang kapan evaluasi akan dilaksanakan, di mana akan dilaksanakan, kelompok sasaran yang mana akan dievaluasi, dan siapa yang akan melaksanakan evaluasi tersebut ya. Ini harus dijabarkan ya di dalam menyusun rencana evaluasi ya. Ringkasan adalah salah satu pelaksanaan program promosi kesehatan yang sering dilakukan perawat dalam rangka melakukan asuhan keperawatan pada klien ketika mengalami masalah pada pengetahuan, sikap, ataupun keterampilannya adalah memberikan penyuluhan atau pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan. Untuk itu diperlukan keterampilan ya, membuat rancangan perencanaan berupa satuan acara penyuluhan atau sering dikenal dengan SAP, agar tindakan yang dilakukan ini menjadi lebih efektif dan optimal ya, serta dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Nah, oke, ini adalah contoh dari SAP ya, contoh dari salah satu SAP ya, satuan acara penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan
sehat. Nah di sini ya ada masalahnya ya, pokok bahasanya apa ya, kalau ada pokok bahasanya ditulis ya, sasarannya siapa ya, keluarga siapa ya, lansia, anak atau siapa ya, jamnya berapa, waktunya ya, tanggalnya, tempat ya, kemudian nama penyanyi siapa ya. Dan ada tujuan instruksional umum ya, ada tujuan instruksional khusus ya, kemudian materi penyuluhannya ya apa ya, tentang apa saja ya dituliskan, kemudian metode penyuluhannya apa ya, dengan ceramah, dengan tanya jawab atau dengan apa ya, kemudian dengan video ya, atau bisa ya medianya live, luar balik atau apa ya. Kemudian ini kegiatan penyuluhannya ya, jadi ada pembukaan, ada pelaksanaan, ada penutup ya. Di sini tulis waktu, estimasi waktunya ya, berapa menit ya, berapa lama. Nah kemudian ada kegiatannya apa ya, kemudian sasarannya apa ya. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Nah ini evaluasinya, diharapkan keluarga mampu apa saja ya, evaluasinya, evaluasi seperti ini ya. Sekian ya untuk materi promosi kesehatan ya, menyusun perencanaan ya. Jangan lupa untuk mengikuti semua aktivitas yang ada di Handy. Saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi